Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari untuk ukuran letak data berkelompok. Ukuran letak data berkelompok. Di mana dalam ukuran letak data berkelompok ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada kuartil, kemudian ada desil dan persentil. Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama itu ada kuartil. Kuartil itu merupakan membagi data menjadi 4 bagian. Makanya kuartil nanti akan ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan 3. Di sini ada I, maka nanti I-nya itu tergantung yang ditanyakan, yaitu bisa 1, 2, dan 3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Oke, kemudian batas bawah ini, BB ini merupakan batas bawah dari kelas kuartil. Kemudian panjang kelasnya P. Kemudian ada I per 4. I per 4 ini, I berarti tergantung kuartil berapa yang tanya, apakah kuartil 1, 2, atau 3, dikali dengan N, dikurang dengan FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan ini FK ini juga pernah dijelaskan pada median bagaimana cara mencari FK-nya, yaitu kita harus menentukan kelas kuartilnya terlebih dahulu, baru kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Kemudian F ini merupakan frekuensi kelas kuartil. Oke, kita langsung saja lihat contohnya di sini. Di sini udah ada contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita geser ke atas. Oke. Di sini kita harus menentukan kelas kuartil. Untuk menentukan kelas kuartil, kita menggunakan rumus. Tadi ada I per 4 ya, I per 4. Yang ditanyakan kuartil ketiga. Oke, karena yang ditanyakan kuartil ketiga, Q3, Q1 ya, Q1 sama dengan, berarti kalau Q1 berarti NI-nya 1 per 3. 1 per 3 dikali dengan N. N-nya berapa? 1 tambah 4, 5, 5 tambah 8 sama dengan 13, 13 tambah 14, 27, 27 tambah 10, 27, 37, 37 tambah 3 sama dengan 40, berarti dikali 40. Jumlah frekuensinya 40, berarti sama dengan 1 per 4 ya. I itu 1 per 4, berarti 40 dikali 1, 40 sama dengan, kemudian sama dengan 1 dikali 40, 40, 40 bagi 4 itu sama dengan 10. Oke, untuk menentukan kelasnya, kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya. Berarti 1 tetap, 1 tambah sekarang ini, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 8, 13, 13 tambah 14, 27, 27 tambah 10, 37, 37 tambah 3, 40. Berarti karena dia 10, maka kita harus lihat kelasnya. Kelasnya berarti kelas kuartil 3 sama dengan yang termasuk 10. 1 belum, 5 belum, yang termasuk 10 yaitu 3. Oke, berarti ini kelas kuartil yang pertamanya. Kelas kuartil yang pertama berarti sama dengan 60 sampai 69. Berarti batas bawahnya adalah sama dengan 60 kurang dengan 0,5 sama dengan 59,5. Kemudian batas bawahnya udah ada, kemudian kita harus menentukan panjang kelasnya. Ambil saja ini ujung panjang kelasnya, berarti ujung bawah kelas kedua 50 dikurang dengan ujung bawah kelas pertama, yaitu 40, sama dengan 10. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan panjang kelasnya, kita juga harus menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas. Frekuensi kumulatif kan kalau pada kelasnya, pas di kelasnya 13, sebelumnya yaitu 5. Berarti FK-nya sama dengan 5 dan FI-nya sama dengan 8. Frekuensi kelasnya yaitu 8, pas di kelasnya 8. Oke. Kemudian udah mendapatkan informasinya, tinggal kita cari Q1 sama dengan batas bawah. Oke, batas bawahnya adalah batas bawah
tambah dengan panjang kelas dikali dengan 1/4 ya, karena I itu sama dengan 1/4 N dikurang dengan FK per dengan FI, berarti sama dengan batas bawahnya sama dengan 59,5 ditambah dengan panjang kelasnya yaitu 10. Oke, 10 dikali dengan 1/4 N. 1/4 N itu sama dengan 10 dikurang dengan FK. FK-nya itu 5 per dengan F8. Oke, sama dengan 59,5 ditambah dengan 10 dikali dengan 10 kurang 5. 10 kurang 5 itu sama dengan 5/8. Oke, sama dengan, kita bikin di sini kuartil 1 sama dengan 59,5. 10 kali 5 50 tambah 50/8 sama dengan 59,5 ditambah dengan 50 bagi 8 itu sama dengan 6,25 sama dengan, kita tambahkan itu 59,5 tambah 6,25 yaitu 65,275,75. Oke, 65,75 untuk kuartil yang pertama. Oke, tadi yang ditanyakan bukan kuartil pertama saja, hanya saja ada kuartil yang ketiga. Karena udah dijelaskan cara mencari kuartil yang pertama, boleh teman-teman semuanya mencoba untuk mencari kuartil yang ketiga. Kuartil yang ketiga di sini silahkan dijawab, ditulis jawabannya di kotak komentar. Silahkan berapa hasilnya, kemudian batas bawahnya, kelasnya berapa. Berarti kalau untuk mencari kelasnya berarti nanti bisa kita gunakan, karena kuartil 3 berarti 3/4 kali 10 40. Berapa hasilnya? Kalau 30, lihat yang di frekuensi kumulatifnya yang masuk 30 itu mana? Berarti itu merupakan kelasnya. Seperti itu. Itu untuk kuartil yang ketiga, boleh dicoba. Jawabannya ditulis saja di kotak komentar, nanti akan saya tanggapi apakah jawabannya benar atau salah. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengenai desil. Desil dilambangkan dengan D, di mana rumusnya desil yaitu sama dengan batas bawah ditambah dengan I/10 kali N dikurang FK per FI. FK ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Jadi cara mencari desil itu sama saja dengan mencari kuartil, hanya saja yang membedakannya yaitu I-nya. I pada desil itu ada 1, 2, sampai 10. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Contoh, ada contohnya, tentukan D4 dan D5, desil keempat dan desil kelima. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan frekuensi kumulatifnya. 1, berarti di sini tetap 1 tambah 4 tambah ke bawah 4 5, 5 tambah 8 13, 13 tambah 2 14 27, 27 tambah 10 37, 37 tambah 3 40. Oke, untuk mencari kelas desil 4 berarti sama dengan cara kuartil, yaitu kita gunakan I/10 N ini. Karena desil 4 berarti I-nya diganti jadi 4/10 dikali dengan jumlah F ini yaitu 40. Yang terakhir frekuensi kumulatif ini 40, berarti sama dengan 16. Oke, nolnya coret aja, berarti ini tinggal 4 kali 4 16. Oke, kemudian kita lihat di sini frekuensi kumulatifnya yang termasuk 16. 13 belum ya, yang ada 16 itu di 27 ini. Berarti 27 ini terdapat 12, terdapat 16. Oke, karena kelasnya 70 sampai 79, berarti batas bawahnya adalah 70 dikurang dengan 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian kita cari lagi panjang kelasnya, sama dengan 50 dikurang 40. 50 kurang 40 berarti 10. Kemudian udah panjang kelas, kita tentukan lagi frekuensi kumulatif.
frekuensi kumulatif itu sebelum, karena frekuensi kelasnya adalah di sini yang di lingkari merah ini, berarti sebelumnya yaitu 13. Kemudian FI-nya, FI frekuensi kelasnya yaitu 14. Oke, udah dapat, maka tinggal kita cari desil 4. Oke, desil 4 sama dengan batas bawah ditambah dengan panjang kelas dikali dengan 4/10 dikali dengan N dikurang dengan FK per dengan FI sama dengan batas bawah yaitu 69,5 ditambah dengan panjang kelasnya 10 kali dengan 4/10, berarti 4/10 N tadi yaitu 16, berarti 16 dikurang dengan FK nya 13 per dengan FI nya 14. Oke, udah dapat, sama dengan 69,5 tetap ditambah dengan 10 dikali dengan 16 dikurang 13 yaitu 3 per dengan 14 sama dengan 69,5 ditambah dengan 10 kali 3 yaitu 30 per 14 sama dengan 69,5 ditambah dengan 30 dibagi 14. 30 dibagi 14 itu sama dengan 2,14. 2,14. Kemudian 69,5 ditambah dengan 2,14 sama dengan 71,64. Berarti kita dapatkan desil keempatnya itu 71,64. Itu untuk desil yang keempat. Lalu bagaimana dengan desil yang keenam? Karena ada dua buah yang ditanya di sini, desil yang keenam. Oke, teman-teman boleh coba untuk desil yang keenam. Saya tidak menyelesaikan untuk desil yang keenam karena udah saya jelaskan mengenai desil yang keempat. Jadi untuk memantapkan pemahaman dari teman-teman semua, silahkan dicoba mencari desil yang keenam. Desil yang keenam itu berapa dapatnya dengan cara-cara yang sama seperti kuartil dengan maupun dengan desil 4 ini. Langkah-langkahnya udah dikasih contoh untuk mencari desil yang keempat. Coba dicari untuk desil yang keenam. Jawaban teman-teman boleh dibuat dan diketik di dalam kolom komentar. Dari jawabannya akan saya koreksi, dan apabila udah benar maka saya akan like dan kasih komentar, dan apabila masih kurang tepat hasil dari yang teman-teman dapatkan yaitu mengenai desil 6 itu, maka akan saya kasih saran ataupun komentar bagian mana yang kurang tepatnya dan bagian mana yang harus diperbaiki. Oke, silakan dicoba biar pemahamannya lebih mantap lagi dan tidak terjadi kebingungan. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan di kolom komentar, tulis saja pertanyaannya. Baik, kita lanjut pada materi yang ketiga yaitu presentil, di mana tadi kuartil yaitu membagi data menjadi 4 bagian, desil membagi data menjadi 10 bagian, dan presentil sekarang membagi data menjadi 11 bagian. Makanya di sini menjadi 1/100. Rumusnya sama, yaitu batas bawah ditambah dengan panjang kelas dikali dengan I/100 kali N kurang FK sebelum frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil dan FI, seperti itu. Oke, di sini contoh kita lihat, misalkan di sini ditanya 75 ya. Maksudnya presentil 75, tentukan presentil 75. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita harus menentukan seperti biasa, yaitu menentukan frekuensi kumulatif. Yaitu di sini ada 1 tambah 4 5 tambah 8 13 tambah 14 27 tambah 10 37 tambah 3 40. Sekarang kita harus menentukan kelas, yaitu dengan presentil 75 sama dengan 1/100, berarti bukan I/100 ya. Kalau karena 75 berarti jadinya 75/100 kali N nya 40 kali 40 sama dengan, yaitu dapatnya kalau dikali ini
75 ini sama-sama bagi 25 yaitu 3/4. Oke, 3/4. 3/4 ini dikali dengan 40 yaitu 30. Yang termasuk 30 di sini adalah 37 ini. Berarti kelasnya yang dilingkari itu, maka batas bawahnya adalah 80 dikurang dengan 0,5 sama dengan 79,5. Kemudian panjang kelasnya tetap 10 tadi ya. 50 kurang 40 itu 10. Kemudian setelah itu tinggal kita cari lagi FK-nya. FK-nya itu kelas sebelumnya yaitu 27. Sebelum ini 27. Oke, FI-nya yaitu 10. Oke, udah dapat, tinggal kita cari. Berarti rumusnya tadi persentil 75 sama dengan batas bawah ditambah dengan panjang kelas dikali I 75 per 100 dikali N dikurang FK per FI. Oke, sama dengan batas bawahnya adalah 79,5 ditambah dengan 10 panjang kelasnya, kemudian 75 per 100 kali 40 tadi yaitu 30 dikurang FK-nya 27 per dengan FI yaitu 10. Sama dengan, kita sambung di sini, persentil 75 sama dengan 79,5 tambah dengan 10 dikali dengan 3/10 sama dengan 79,5 ditambah dengan 30 habis, ini 10 habis, tinggal 3, berarti jadinya 82,5. Berarti persentil 75 adalah 82,5. Ini untuk persentil. Oke, yaitu membagi data menjadi 100 bagian. Jadi untuk kuartil, desil, persentil itu caranya sama saja, yang beda itu yaitu pada mencari kelasnya. Oke, pada mencari kelasnya yaitu kalau pada kuartil, oke kita tulis perbedaannya. Kalau kuartil untuk menjadi kelasnya yaitu I/4 kali dengan N. Kalau desil berarti I/10 kali N. Kalau persentil maka jadinya ini 10 ya, I/100 dikali N. Oke, itu bedanya untuk mencari kelas. Bedanya yaitu pada mencari kelas kuartil dan mencari kelas desil maupun persentil. Kalau kuartil dibagi 4, desil bagi 10, dan persentil dibagi 100. Seperti itu. Oke. Sampai di sini video pada kali ini, yaitu ada 3 materi tadi, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab pertanyaannya diajukan. Dan jangan lupa misalnya ada pertanyaan yang di dalam video ini yang harus diselesaikan atau soal, silahkan dicoba, kemudian jawabannya ditulis di kolom komentar. Nanti jawabannya akan saya koreksi apakah benar atau salah, kurang tepat, seperti itu. Nanti akan saya komentari apa saja yang harus diperbaikinya. Baik, sampai di sini videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.